Tema yang diberikan kepada saya ayat yang dibacakan oleh protokol dan dibacakan oleh qari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Menata iman dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Ayat itu tidak dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, tidak. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, bukan. Mereka tidak diundang. Yang diundang, dipanggil di sini adalah sekelompok manusia yang eksklusif, yang khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya. Di antara orang yang percaya itu juga tidak semuanya. Sebab ada dia percaya Tuhan, tapi Tuhan bisa menjelma jadi benda. Bisa jadi pohon kayu, bisa jadi binatang, bisa jadi batu, bisa jadi apa saja. Bukan itu yang dimaksud. Hai orang yang percaya bahwa Tuhannya adalah Allah. Allah, adakah selain dia? Bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Allahu la ilaha illa huwa. Ada yang meyakini Tuhan pernah ada lalu kemudian mati? Bukan. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dia maha hidup. Ada yang meyakini bahwa Tuhan itu hanya duduk lalu tidak tahu dia apa yang terjadi dengan pohon yang tumbang, dengan ranting yang patah, dengan daun yang jatuh. Bukan Tuhan itu yang dimaksud. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang mengurus segala makhluk. Makanan cacing di dalam tanah, makanan rayap di dalam pohon kayu, makanan pohon kayu, dia yang mengaturnya. Makanan ulat di atas pohon kayu, di atas pucuk kayu, dia juga yang mengaturnya. Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan dia yang tidak tidur. Dia yang berkuasa, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada yang bisa menolong kecuali dia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dia tahu apa yang terbersit dalam hati, apa yang terlintas di pikiran, apa yang dalam kedipan mata, apa yang dalam lintasan telinga. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dia yang punya kekuasaan seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan dia tidak merasa sulit untuk mengatur segala makhluknya baik di langit maupun di bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu yang dimaksud, bukan Tuhan yang lain. Sebab kalau cerita percaya kepada Tuhan, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua manusia percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang tidak bertuhan itu pun sesungguhnya percaya juga kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika dia naik pesawat, dia katakan tak ada Tuhan. Lalu kemudian ketika dia masuk ke dalam pesawat, pilot mengumumkan kita akan landing, kita akan take off. Maka dia dengan nyantainya melihat orang-orang yang baca doa, dengan orang yang berzikir, dia katakan tak ada Tuhan. Tapi begitu pesawat sudah mulai tinggi, agak goncang, lalu wajahnya pucat dan berkata, oh my God. Saat itu sesungguhnya dia sedang berkata, Tuhan ada. Hanya saja Tuhan ketika dia senang tidak ada. Ketika dia sedang susah, barulah masa susah datang, waktunya mendekat kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya mereka yang mengatakan tidak bertuhan itu diam-diam dalam lubuk hatinya juga percaya kepada Tuhan. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak percaya kepada Tuhan? Mereka percaya kepada Tuhan. Dalilnya ada dalam Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Itu dalil bahwa orang kafir musyrik jahiliyah juga percaya kepada Tuhan. Hanya saja ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham dan tuhan-tuhan lainnya. Ketika dikumpulkan tuhan-tuhan dari batu, dari berhala, dari kayu, dari emas, dari perak, dari perunggu, dari tepung gandum, di sekeliling Ka'bah itu dikumpulkan semuanya 360 patung dan dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seandainya Nabi hidup hari ini, itu banyak juga yang akan membuli bahwa Nabi itu intoleran karena dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah. Jadi kalau ada hari ini orang Islam lalu kemudian mengejek ulama, mengejek Habib mengatakan intoleran, kalau dia hidup di zaman Nabi belum tentu juga dia akan ikut Nabi Muhammad. Boleh jadi dia ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Hanya saja dia menyalah-nyalahkan zaman. Saya hidup di zaman ini makanya saya jahat. Seandainya saya hidup di zaman Nabi,
mungkin saya akan baik. Orang seperti ini kita katakan, di zaman Nabi pun kamu hidup, kamu belum tentu ikut Nabi, mungkin akan ikut Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Jadi bercerita tentang Tuhan, semua orang percaya kepada Tuhan. Lalu kenapa mereka dikatakan kafir? Ya ayyuhalladzina kafaru, qul ya ayyuhal kafirun. Karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ letak titik persimpangannya di situ. Kafir artinya ingkar. Siapa saja yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka orang itu disebut kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dipanggil mereka sebagai ya ayyuhal kafirun karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah, lalu mereka mengatakan kami percaya kepada Tuhan. Kata Allah, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian percaya kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup bersyahadat hanya asyhadu an la ilaha illallah, tapi mesti disertai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Berbicara tentang menata iman, yang dimaksud iman di sini iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Allah yang mana? Sebab sekarang orang enak saja bicara tentang Allah ini. Allahku bukan Allahmu, Allahmu lemah, Allahku kuat. Kalau begitu ada 2-3 Allah. Tidak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allahku adalah yang esa, yang tunggal, tidak berbilang. Allahku adalah yang tidak melahirkan. Allahku adalah yang tidak dilahirkan. Kalau melahirkan bukan Allah. Kalau dilahirkan bukan Allah. Kalau 1, 2, 3 bisa menjelma, bisa membelah diri, bukan Allah. Allah adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan tidak setara, tidak selevel dengan apapun. Kalau kita pejamkan mata lalu nampak bulat-bulat, petak-petak, panjang, melingkar, putih, hitam, biru, ungu, pink, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara, yang selevel dengan dia. Ilmu khusus mengkaji tentang Allah ini disebut dengan ilmu aqidah, atau disebut juga dengan ilmu tauhid, atau disebut juga dengan ilmu kalam, atau disebut juga dengan ilmu fikih akbar. Disebut dia dengan akidah, artinya simpul tali yang tidak boleh dibuka lagi. Tidak seperti simpul tali sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar diketatkan. Itu bukan akidah. Akidah la in hurrikta au qutti'ta, kau dibakar ataupun kau dipotong, kau tetap berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut dia dengan ilmu kalam, karena pembahasannya selalu menyebutkan al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Al-kalam pembahasan dalam masalah ini. Disebut dia dengan ilmu tauhid, diambil dari kata wahada yuwahidu, mengesakan, menunggalkan. Karena keyakinan manusia cenderung untuk monoteisme. Mono artinya banyak, te Tuhan, isme keyakinan. Keyakinan yang meyakini banyak Tuhan. Tuhan bisa masuk ke pohon kayu, Tuhan bisa masuk ke hewan, Tuhan bisa masuk ke benda, Tuhan bisa masuk ke manusia. Lalu manusia dikatakan setengah Tuhan. Dalam Islam tidak demikian. Dia adalah Allah yang esa, yang tunggal, tak berbilang. Maka ilmu itu disebut dengan ilmu tauhid. Dia disebut juga dengan ilmu fikhul akbar, karena ada fikih kecil. Fikih kecil mengkaji tentang air suci mensucikan, mengkaji tentang fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih umrah, fikih haji. Sedangkan mengkaji tentang yang besar ini disebut dengan fikhul akbar, ilmu fikih akbar. Jadi yang dimaksud di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ibu bapak kalau punya kajian keluarga, atau ada masjid dekat rumah, atau kajian ikatan notaris dengan ikatan pejabat pegawai pencatat akta tanah, itu pejabat pembuat akta tanah, supaya kajiannya bersilabus khusus masalah amanu tadi. Pertemuan pertama membahas tentang wujud, pertemuan kedua membahas tentang qidam, pertemuan ketiga membahas tentang baqa', pertemuan keempat membahas mukhalafatul hawadis, pertemuan kelima wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. 30 menit materi, 30 menit tanya jawab. Karena dia lebih banyak, Nabi itu lebih banyak dialog daripada monolog. Satu-satunya monolog cuma khutbah Jumat. Di khutbah Jumat tak ada tanya jawab. Setelah sholat Jumat baru ada tanya jawab. Karena kecenderungan manusia, dia selalu berpikir dan pikiran itu muncul, Al-Quran datang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti disedekahkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, mereka bertanya kepadamu tentang Tuhan.
Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, dijawab oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah yang dibawakan oleh Jibril alaihissalam. Jadi poin pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada yang tidak kelihatan. Malaikat yang mencatat amal kiraman katibin tidak kelihatan. Malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut Israel tidak kelihatan. Yang dicabut ruh dari dalam badan namanya ruh, tidak kelihatan. Dunia akan kiamat, ditiupkan sangkakala, malaikat yang meniupnya tidak kelihatan. Ruh dimasukkan lagi ke dalam jasad, prosesnya belum kelihatan. Nanti akan dibangkitkan, kita semua akan mati, dan itu semua belum pernah ada yang melihat. Lalu kemudian kita akan meniti titian Shiratal Mustaqim, juga belum pernah ada yang menyaksikan. Lalu kemudian buku catatan kita akan diberikan, amal kita akan ditimbang mizan, dihisab, juga belum ada yang pernah menyaksikan. Kita akan masuk surga dan akan masuk neraka, juga yang pernah melihatnya belum pernah ketemu dengan kita. Nabi Adam, Hawa, lalu kemudian para malaikat yang pernah melihat belum pernah ketemu dengan kita. Adapun iblis yang pernah melihat hanya pernah mencoba mendekati manusia, tapi untuk melihat langsung manusia belum lagi melihatnya secara nyata. Dan puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, juga ghaib, tidak nampak di mata kita. Maka tidak percaya, meyakini kepada sesuatu, meyakini yang tidak nampak itu, itulah disebut dia dengan iman. Iman meyakini, mempercayai semua yang tidak kelihatan. Makanya sebelum sholat, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dulu kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah. Jadi porsi pertamanya adalah iman. Sekarang kita masuk pada yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Minta tolonglah kepada dia dengan sabar. Bagaimana mau minta tolong dengan dia dengan sabar kalau dia sendiri kita tidak percaya? Makanya saya penjelasannya yang nomor satu tadi dulu, penekanannya. Adapun tiang dengan atap itu nomor dua. Tiang tidak akan kokoh berdiri kalau pondasinya tidak dalam. Maka yang pertama itu dulu penekanannya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua baru ista'inu bis sabri, minta tolong dengan Allah dengan sabar. Sabar itu artinya menahan. Makanya bulan puasa itu disebut dengan syahrus sabri, bulan menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan lidah, tahan hati, tahan pikiran. Itu yang disebut dengan sabar. Makanya orang selalu mengatakan sabar ya, sabar. Sabar itu artinya tahan mulut supaya jangan mencaci maki, sumpah serapah, tahan tangan supaya jangan menarik-narik rambut dan memukul-pukul pipi. Karena zaman musyrik jahiliyah dulu kalau orang meninggal, dia pukul pipi, dia tarik rambut, dia sobek kantong. Tidak tahan dia. Maka turunlah ayat, bersabarlah kamu. Sabar level paling bawah, sabar ketika ditimpa musibah, meninggal, sakit, bangkrut, kerugian, tertipu dan lain sebagainya, maka dia sabar. Lidahnya sabar, tidak mencaci maki, sumpah serapah. Lalu kemudian tangannya sabar, tidak memukul, tidak ringan tangan. Kakinya sabar, tidak nendang-nendang orang. Tapi ada yang tidak bisa ditahan, yaitu air mata. Maka air mata tidak dilarang. Ada perempuan-perempuan menangis ketika ditimpa musibah, kata Nabi, da'hunna, biarkan dia menangis, karena air mata tidak bisa ditahan. Ketika Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, umur 18 bulan meninggal, menetes air mata Nabi. Sahabat bertanya, ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridha. Ridha maksudnya rela menerima takdir Allah. Kalau bahasa orang sekarang, ya udah ikhlaskan aja. Yang tepat itu bukan ikhlas, tapi ridha. Ikhlas itu lebih tepatnya bersedekah ikhlas karena Allah, sholat ikhlas karena Allah, itu yang tepat. Orang sekarang kalau ada apa-apa, ya udah ikhlaskan aja. Ya terserahlah, dia udah mau ngaji, udah alhamdulillah. Tapi yang tepat ikhlas itu adalah ikhlas beribadah. Adapun kita plong, sabar, itu namanya ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi level sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian, kematian, sakit, bangkrut, miskin, susah, melarat, dan segala bentuk penderitaan dalam hidup. Ini sabar yang pertama. Sabar di atas itu adalah sabar ketika diuji Allah untuk beribadah. Sabar bangun malam untuk tahajud, sabar untuk puasa sunat Senin Kamis walaupun makanan enak, sabar untuk tidak berfoya-foya duitnya lebih dipakai untuk fakir miskin, menyekolahkan anak yatim, untuk afa anak tidak mampu. Itu sabar level 2. Ini yang disebut dengan sabar dalam hal beribadah. Sebenarnya dia mampu ganti gonta, ganti pakaian mahal, outfit 100 juta, tapi justru tiap bulan dia salurkan untuk sekolah tahfiz Quran. Nah, ini namanya sabar juga. Orang sekarang kalau ada dia punya gaji banyak, lalu dia pakai sepertiga gajinya untuk sekolah tahfiz. Zaman dulu orang ini disebut sabar level 2. Zaman sekarang kalau ada orang begitu disebut bodoh. Kenapa tidak pakai untuk yang lain-lain saja?
Nah, padahal zaman dulu itu disebut dengan sabar. Sabar yang paling tinggi puncaknya adalah sabar dalam hal menahan diri untuk berbuat maksiat padahal kesempatan itu ada. Nah, inilah sabar yang paling tinggi levelnya. Ada kesempatan untuk main judi, ada kesempatan untuk pakai narkoba, ada kesempatan untuk berzina, ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk menipu, tapi tidak mau dia lakukan. Maka orang itu disebut dengan sabar level 3. Disinilah level makomnya tempat Bapak Ibu notaris, karena dia sangat bisa untuk membuat sesuatu dosa tapi dia tidak mau. Nah, ini orang-orang yang sabar level 3. Maka sesuai sekali judulnya dia kasih ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri, dengan sabar, karena sabar paling tinggi. Hanya saja orang kita kalau sudah cerita sabar, pasti yang terbesit, terlintas di pikiran dia, sabar berarti sabar ketika kena covid, sabar ketika keluarga meninggal, sabar ketika kehilangan anak, sabar, semuanya penuh dengan penderitaan. Padahal itu sabar level paling bawah. Sabar pada puncaknya adalah kalau ada penguasa tidak mau korupsi, kalau ada orang kaya tidak mau makan haram, kalau ada orang yang punya jabatan tapi tidak zalim, itulah sabar yang paling tinggi, karena dia bisa menahan dirinya padahal orang lain tidak ada yang bisa mencegahnya. Apakah Ustaz Somad termasuk orang yang sabar level 3? Tidak. Saya tidak buat dosa karena tak ada kesempatan. Apa yang mau saya korupsi? Apa yang mau saya curangi? Apa yang saya mau makan haram? Karena tak ada kesempatan. Kalau ada mungkin saya lebih dulu melakukannya. Nah, ini supaya kita jernih memahami iman, sabar, baru kemudian nomor 3 sholat. Jadi sholat itu nomor 3. Tapi jangan gara-gara ini nanti setelah ngaji besok tiba-tiba kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah. Ayo Pak, Ibu notaris kita sholat. Nantilah, sholat itu kan nomor 3. Bukan itu maksudnya. Sholat tetap nomor 1 kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau sudah masuk awal waktu, sholat. Yang dimaksud di sini sholat nomor 3 adalah sholat itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak punya yang 2 tadi. Yang pertama iman, yang kedua sabar. Makanya kita lihat orang sholatnya tidak berkualitas. Kenapa? Sholatnya terus tapi tidak menahan. Tahan dulu baru sholat. Tahan dulu dirimu dengan kesempatan yang begitu lebar, dengan kekuatan ekonomi yang ada, dengan jabatan yang ada, lalu kau berusaha untuk menahan, baru kemudian dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Lalu salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan salat itu adalah salat yang level paling bawah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang paling bawah, pokok-pokoknya aja. Yang dimaksud dengan salat full adalah tidak pernah kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan salat daim, salat yang tidak putus. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring, waktu jongkok, waktu berjalan, waktu di kantor, di luar kantor, di rumah, di tempat kerja, sesungguhnya dia tetap melaksanakan salat. Maka tidak disebut membuat salat, tidak disebut mengerjakan salat, tapi disebut menegakkan salat. Alladzina yuqimunas shalah. Adapun tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam kanan, kiri, itu rukun dan syarat wajib pada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan. Lalu kemudian salat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, tahajud, witir, temporer, terikat dengan waktu. Ada yang salat terikat dengan waktu, pagi duha, malam tahajud, malam witir. Ada salat yang terikat dengan momen panas terik, minta hujan, istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari, khusuf dan khusuf. Pertama kali masuk masjid, tahiyatul masjid, sebelum dan setelah, qabliyah, ba'diyah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bis sabri was shalah, salat yang tidak putus, yaitu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah salat. Salat itu dalamnya adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Jadi orang yang berzikir belum tentu salat, tapi orang yang salat sudah pasti berzikir. Orang yang berzikir belum tentu salat, karena di dalam zikir tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada tasyahud, tidak ada i'tidal. Orang yang berzikir belum tentu salat, tapi orang yang salat pasti berzikir, pasti dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna bahasa salat artinya tulang belakang yang membengkok. Salat artinya doa, doa yang dipanjatkan dengan tulang belakang yang membengkok. Kenapa disebut dengan tulang belakang membengkok? Karena ketika dia membungkuk, tulang belakangnya membengkok, melengkung, dan itulah doa yang paling makbul. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa kepada Allah. Hanya saja kalau pakai bahasa Indonesia, doanya di dalam hati, jangan diucapkan di lisan, nanti salatnya batal. Walaupun salat sunat, setelah kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu kemudian berdoa meminta apa yang kita panjatkan kepada Allah, karena saat itu kita paling rendah. Orang yang berada pada titik paling rendah, paling hina, paling tidak ada apa-apanya, disitulah dia paling tinggi di hadapan Allah. Saat itu dia memuji subhana rabbiyal a'la, maha tinggi engkau, aku yang rendah, aku yang hina, aku yang tak punya apa-apa, aku yang tawadhu,
aku yang sedang bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Maka tempat kita meminta tolong hanya dengan 3 itu saja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Setelah kita lakukan yang 3 ini, barulah datang balasannya di ujung ayat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang mampu menahan dirinya. Jadi kalau kita mampu tahan mata, tahan mulut, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, menahan diri saat berkuasa, tidak korupsi, menahan diri saat ada kesempatan, tidak mau buat dosa, disitulah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang mampu mengendalikan dirinya. Sekarang itu disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Orang yang inteleknya luar biasa, profesor, doktor, intelektual, tapi ketika dia tidak sabar, maka berubah inteleknya jadi jadi telek. Itu hebat loh, bapak itu profesor doktor, tapi orang tidak lagi respect. Kenapa? Karena tidak sabar. Kelihatan cacat jaimnya ketika sedang menjaga harkat martabatnya, tapi begitu secara spontan emosional maka hilang. Jadi kecerdasan kita dalam ayat ini adalah kecerdasan yang seimbang antara intelektual, lalu kemudian spiritual, lalu kemudian emosional. Ketika kita bisa atur itu, maka kita sedang dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bersama dengan kita, maka dia akan jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga lisan kita, jaga hati kita. Sesungguhnya doa-doa yang selalu kita ucapkan itu supaya kita ingin selalu bersama dengan Allah, dan supaya Allah selalu membersamai kita. Bangun tidur kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau berangkat kita katakan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita akan makan kita katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika melihat diri di cermin kita katakan Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ketika kita akan menuntut ilmu kita katakan Allahumma ftah li abwaaba khazaini ma'rifatik. Bukakan untukku segala perbendaharaan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya itu adalah salat, zikir, doa, supaya kita senantiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar dialog kita sesuai dengan judul menanamkan, menyuburkan, menumbuhkan, menjaga yang 3 poin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah bersama dengan orang yang sabar. Dimulai tadi 4:30, sekarang sampai jam 5, 30 menit kita bersama. Selanjutnya kita akan bahas dalam dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.